Playing victim, nuduh-nuduh orang Islam yang jahat. Berserak otak kalian kayaknya ya. Giliran penjajah gara-gara doktrin dari Paus ke-8, Alexander ke-8, diam membisu kalian. Giliran genosida suku Kanada, suku aborigin, penjajahan yang membawa Zending yang membawa Kristen, Sino Mensen yang bekerja sama dengan penjajah, bisu mulut kalian, diam kalian. Giliran kami mendukung pahlawan nasional melawan penjajah. Di agama kalian pahlawan nasional itu berdosa, kata si Solo barusan. Karena di Kristen tidak boleh melawan penjajah. Maka Tuanku Imam Bonjol, si Singa Mangaraja, Cut Nyadin, kalau Kristen mereka berdosa. Karena nggak boleh melawan penjajah di agama Kristen. Untung mereka Islam, berpahala mereka. Kayak mana Tuhan kalian ini? Yang betul lah. Masa Tuhan melarang orang untuk melawan penjajah? Cium kudus sama penjajah. Apakah ajaran kalian ini? Mereka itu belum paham itu. Aku nggak ada urusan dengan orang yang mengklaim satu sama lain, ini yang paham, ini nggak paham. Yang ku dengarkan satu orang bicara, si Solo yang bilang, kalau ada penjajah di Indonesia ini, secara Kristen dia nggak boleh melawan. Jadi minta tolongnya sama kami umat Islam. Giliran sudah merdeka, diam dulu, bilang dulu bang. Kata si Solo tadi, si Solo ini bilang, kalau dia Kristen, saya udah dengar tadi, dengar. Nah, dia yang bilang kan. Nah, yang lucunya adalah giliran penjajah datang, umat Islam dengan teriakan Allahu Akbar melawan, kemenangan dinikmati bersama. Melawan penjajah nggak mau ikut, maunya berdoa di belakang layar. Nggak nonton. Kau gantilah celana kau pakai rok lah, bilang aja kau takut. Banyak kali cerita kau bawa agama untuk bilang nggak boleh kami melawan penjajah, bilang kau takut mati. Padahal kau udah dijamin surga, kata. Inilah kalian ya, kontradiksi realitas dengan doktrin kalian ya. Kami Kristen pasti masuk surga loh. Kalau ada penjajah datang kayak mana? Nggak boleh kami melawan. Sebenarnya kau takut mati. Jangan pernah mengikuti pengajaran agama, tapi ikutilah pengajaran yang Maha Kuasa. Karena itulah yang sempurna. Ya. Maha Kuasa sama yang agama itu adalah buatan manusia, saudaraku. Agamamu bang, bukan agama Islam. Agama Islam bukan buatan. Agama Islam itu agama samawi. Semua itu agama buatan. Semua manusia yang membuat itu. Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku nggak suka mengajarkan keselamatan. Aku tidak suka ya? Dengan orang yang membawa orang yang sudah mau menghakimi. Bang, itu bukan Islam sejati. Turunkanlah. Aku nggak suka orang yang bicara nggak pakai data, suka bapak moyangnya ini. Yang baik. Udah turun. Kalau orang sudah mau menghakimi, itu bukan Alkitab, bukan kabar baik. Kau menghakimi orang. Kau bilang agama buatan manusia itu kau menghakimi loh. Yang benar itu ada yang dari Maha Kuasa, Uni. Siapa yang memastikan kau benar? Yang bilang kau benar siapa? Kau sendiri kan? Yang mengatakan kau benar kau sendiri, terus aku harus ikut pula dengan kalian. Lucu kalian ini. Kebenaran itu universal. Kebenaran itu diakui kebenarannya secara universal, secara realitas, secara esensi, secara ilmiah. Ini kau pula yang bilang agama itu semua buatan manusia. Aku bilang enggak. Kau paksakan agama itu menurut kau buatan manusia. Sementara aku bilang tidak. Nah, kau paksakan pendapatmu di sini, nggak bisa. Aku harus menyanggah kesesatanmu. Jangan di sini jangan kau mengatakan orang lain sesat sementara kau lebih sesat dan lagi menyesatkan. Bawa data lah, secara esensi. Jadi Uni, bagaimana menurut Islam memandang hubungan dengan agama lain? Di dalam Islam ini dijelas dikatakan lakum dinukum waliyadin, agama kau untuk kau, agamaku untuk aku. La ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ngapain kalian bahas-bahas agama kami? Berdiskusi lintas agama itu adalah salah satu metode belajar mengajar yang diterapkan dalam ranah akademis. Ini hak warga negara. Nggak diskusi, itu menghina. Loh, tunjukkan penghinaan kepada Kristen. Justru yang mengatakan Tuhan terkutuk kalian, yang mengatakan Taurat terkutuk kalian, yang mengatakan Tuhan kalian sama kayak domba kalian. Kami pula yang kalian tuduh mengutuk. Emang gak ada otakmu lama-lama ya, Dek? Kok ada? Gak ada sopan sama abang-abangan. Berapa umur kau? Udah tua bangka kau? 32 kau. Aku sebelum Abraham ada udah ada loh. Panggil bunda, panggil nyonya kau sama aku. Panggil nenek. Panggil nenek. Nenek gitu. Siap atuh. Atuh ya. Opa, panggil opa. Panggil opa. Opa. Nah, Upin. Nah, diam kau Mail ya. Jadi begini loh Mail. Kau kalau mau bicara jangan dengan kebencian. Ngapain dengan kebencian? Nah,
Satu lagi ya, kau kan cucuku. Gini loh cucuku, kalau mau berbicara, kita tunjukkan data. Aku nggak perlu menghina agama Kristen. Aku nggak kenal sama kau. Nggak ada kontribusi hidup untuk aku. Kau pikir kenal kau rontok buluku? Nggak. Bertambah rekeningku? Nggak. Nggak ada aku kenal kau sehingga aku nggak punya alasan membenci kau. Nggak Jadi ada alasan aku membenci agama Kristen karena keluarga aku nggak ada mengait dengan agama Kristen. Aku tidak pernah tersakiti oleh agama Kristen. Aku tidak pernah terganggu oleh agama Kristen. Justru aku senang kalau punya tetangga Kristen. Coba kau bayangkan ya. oh, Seandainya kau bertetangga sama aku. Dengar dulu kau. Kau misalkan di sebelah rumah sama aku. dengar Di ya, agama kau kan, diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan kan. iya, Aku betul. senang bertetangga dengan kau. Soalnya kalau aku lagi bosan, lagi sakit hati sama keluargaku, datang aku ke rumahmu, aku tampari kalian satu-satu. Gak perlu aku beli samsak kan. Enak punya Itu tetangga punya dendam Kristen. itu. Itu punya dendam itu. Ada dendam. Bukanlah. Bukan, itu artinya aku sedang mencoba membuat kalian menjalankan agama kalian. Aku lagi, aku tagihan lah tiap hari aku tampari kalian. Biar kalian itu ditampar pipi kiri kasih kanan. Masuk surga kan kalian begitu? Ya, pas. Kau baca dalam kitabmu itu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meminta kepadamu jangan kau tolak. Barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Enak aku kalau pas akhir bulan gak ada uang, ku pinjami duit kalian, terpaksa kalian kasih. Tapi masalahnya kalian banyak menipu, kalian banyak mengatakan kami pengikut Yesus. Memang nggak tahu kau ada ayatnya? Oh, berarti orang Muslim boleh minjam uang Kristen gitu? Boleh. Di mana siapa yang mengharamkan? Boleh. Minjam uang Kristen boleh. Nah, kau tengok nih. Jangan berarti dulu. Ini aku lagi membantu kau menginjili ya. Kau baca dalam kitab Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang minta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang Kau kan Kristen. Boleh nggak Aku Muslim? lagi menunjukkan Aku tanya tadi kan Muslim orang boleh. Islam nggak boleh kayak gini. Ini orang Islam. Orang Jadi Islam kok nggak boleh. berharap? Orang Islam nggak boleh. Umi kok berharap? Bukan berharap. Aku membuat. Kau kan menyimpulkan keliru. Maksud aku, sebenarnya aku nggak perlu benci dengan orang Kristen. Nggak ada alasanku membenci Kristen. Justru kalau kalian ikuti ajaranmu, aku senang. Kenapa? Dalam kitab kau, ku ambil motor kau nggak boleh ambil lagi. Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah kamu meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Andainya ku ambil anak kau nggak boleh minta lagi anakmu itu. Ambillah kalau mau. Gitu. Intinya mau kau rawat dengan baik, dengan kasih sayang. Ya nggak masalah. Ya sinilah kau kasih hartamu sama ada nomor rekeningmu, keluarkan semuanya, masukkan ke rekeningku sini cepat. Nggak boleh kau minta lagi. Itu ajaran Tuhanmu loh. Kalau aku mau ngasih. Memang Kristen ini. Kalau aku mau ngasih. Tapi Tuhan kau suruh. Berarti kok kalau kau tidak mau memberi, jika engkau memberi, dibilangnya. Jika engkau memberi. Bukan gitu kau, janganlah meminta kembali kepada orang yang telah mengambil kepunyaanmu, gitu katanya. Nah, kau buka Lukas 6:30, Dek. Kau buka lah kitab Lukas 6:30, cucuku. Coba. Inilah beda kita ya. Tengok, perhatikan ya. Kalau aku mengatakan ada lebih baik bertetangga dengan umat Kristen kalau mereka menjalankan agamanya karena mereka tidak akan mengambil apa yang diambil kembali. Coba bayangkan orang Kristen apa yang ada di otaknya kalau dia bertetangga sama aku, dia ingin menetek kepada tetekku. Ngeri kan kita? Kalau kita bertetangga dengan mereka menjadi asbab mereka menjalankan agamanya, kalau mereka ingin bertetangga dengan kita ingin mengambil tetek kita. Hati-hati bini kalian ya, orang Kristen yang bernama aku adalah aku ini siap-siap menyusu kepada tetek istri kalian. Tengok, bertetangga dengan si Ripa bisa dikasih susu Ripa. Ngeri kan? Dia bilang ayat persusuan, padahal ayat persundaran banyak di kitab dia. Ngeri kan orang Kristen kan? Kalau orang Kristen ingin bertetangga dengan kita, ingin merogol bini-bini kita, bini-bini kalian. Ingin mengambil tetek bini kalian. Itu tuh si aku tuh tengok tuh si aku adalah aku. Aku adalah aku. Tuh aku adalah aku. Apa yang dia bayangkan ingin bertetangga denganku? Ingin netek di tetekku dia. Sementara aku bertetangga dengan kalian, ingin kalian menjalankan agama kalian. Nah itulah aku bilang. Kenapa kok cabul kali Kristen ya? Bang Pucang, aku bukan moderator bang. Ngeri kali kalian ya. Makanya takut loh kami lama-lama. Sebenarnya justru ini loh ya. Kalau dia nih. Oh enggak lah. Dia dengan solo dengar solo. Ya. Solo dengar baik-baik. Seandainya aku orang Islam, otakku nggak kotor kepada orang Kristen. Justru aku senang kalau orang Kristen menjalankan agamanya. Ikutilah perintah Yesus.
Karena apa? Kami yang beruntung. Karena kalau kami ambil barang kalian, kalian tidak boleh meminta kembali. Walaupun dalam Islam kami dilarang mengambil. Tapi otak orang Kristen, apa yang dia bilang? Kalau aku bertetangga dengan Syarifah, aku akan dapat tetek Syarifah. Gila ya. Bayangkan loh. Aku bertetangga dengan kalian, aku banggakan ajaran agama kalian. Orang Kristen ingin bertetangga denganku, yang diinginkannya adalah tetekku. Ngeri kali memang kalian ini otak kalian. Bahaya kalian. Solo, gini loh Solo ya. Kau janganlah ikuti orang Kristen yang otaknya kotor di bawah itu loh. Kau kan baik ya kan. Pasti kau punya tetangga orang Islam kan. Islam semua sih. Ngeri kali lo kawan kau di bawah itu. Aku takut lo jadinya lo bertetangga sama aku. Tete aku diincarnya. Ih takut aku. Pantaslah kami umat Islam disuruh bercadar ya. Biar kami. Iya kami disuruh bercadar ini. Otak-otak kotor seperti orang Kristen di bawah itu bisa menjaga kami. Jadi dia nggak bisa lagi nengok tetekku belahan tetekku. Aku harus pakai baju cadar gini. Masya Allah ternyata Allah itu melindungi kami dari otak kotor orang Kristen ternyata ya. Subhanallah. Dan juga lah semua Kristen kakak bilang kan cuman dia yang bilang kayak gitu. Enggak cuma dia lah, banyak loh. Kau tahu nggak dulu? Kau tahu nggak kisah? Ini mohon maaf nih ya, aku buka data lagi ya. Ini memang nggak menyakitkan untukmu ya. Tapi ya kembali lagi, kau terima ya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kau tahu nggak? PBB aja, PBB aja. Mute dulu Solo, double kau dek, cucuku, double kau cucu. Nah, ini ya kau tengok ya. Sedangkan PBB saja salah satu lembaga besar di dunia yang mengurusi tentang dunia itu bahkan mengecam Vatikan gara-gara pentusbolan berjamaah yang dilakukan kepada anak-anak. Bukan dia sendiri yang otaknya kotor adikku. Ya, kau tengok ini adikku, cucuku, ya. Siapa moderator yang aktif di sini? Aku nggak tahu loh. Aku nggak enak kalau nggak jadi moderator ini. Nanti ada penghujat loh. Dihujatnya Nabi kita nanti. Nggak mau aku dengarkan. Nih, kau tengok Solo. Siapa nama moderator di sini? Ayolah siapa? Mana? Siapa nama moderator di bawah? Ya Allah. Siapa moderator? Tengok nih ya. Siapa moderator di bawah? Bang. Tulislah di bawah aku moderator gitu biar aku tahu. Mana Bang Datuk sama Bang Otak? Udah pergi orang itu. Nah, kau tengok ini Solo ya. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan SKS terhadap anak-anak. Bukan satu loh. Kau tahu nggak jumlah korbannya? Banyak loh, Dek. Ya, di pesantren lebih parah. Mana data di pesantren lebih parah? Coba tunjukkan di pesantren yang korbannya sampai ratusan ribu seperti di gereja, yuk. Yang kejadiannya sampai berpuluh-puluh tahun, yuk. Yang pelakunya banyak, yuk. Tunjukkan di pesantren, yuk. Data ya. Pakai data lo ya. Tunjuk ya. Bang Kucang, aku bukan moderator. Ya, tunggu dulu, Solo, bentar. Tunggu Solo. Cak Tata, monitor Cak. Cak Tata sholat ya. Siapa moderatornya? Masa aku ditinggal sendiri? Siapa, woi? Lanjut. Ya udah, Cak Tata ya. Nah, jadi satu lagi ya. No, kemana? Kena report tuh tadi Bang. Waduh. Ya ini. Sorry Bang, nggak salah pincik tadi. Naifa kalau masih ada. Bang Dato, Rifa kemana? Gak bisa naik itu Bang, kena report tuh tadi. Naikkan Rifa kemana Bang Dato? Mungkin 682 kan jam 2 berapa di sini. Bu. Baik. Sorry Kak Umi. Takut kena.
Salah pencet tadi aku. Apa yang kau pencet? Kau yang ngikik aku rupanya. Aku bikin satu lagi akun yang untuk bicara lo, Bang Datuk ya. Minta waktu dulu, Cak Tata sama Bang Datuk. Aku mau ini dulu. Bang Datuk nih, Yuda Solo, sekarang kau lah yang ngomong. Apa menurut kau? Menurut kau aku salah nggak menyampaikan data-data ini? Coba, bagaimana pendapat kau sebagai orang Kristen yang menurut kau baik? Coba. Ya kalau pendapat itu kan tergantung kakak juga nya itu. Ya kayak mana lagi Apa Mak bilang, kau Kak? yang digantung? Yesus yang digantung, Dek. Apa yang tergantung? Yesus. Janganlah kayak gitu, Dek. Nggak boleh ngomong tergantung loh. Merasa terhina loh agama Kristen nanti. Dek, coba turun dulu, Dek. Soalnya double suaramu, Dek. Nanti minta lagi naik sama Bang Datuk ya, Dek ya. Bang Datuk naikan si kalera aku, nggak bercanda aku ya Solo ya. Baiknya kau ya. Naikkan pajak kalera tuh Bang Datuk. Pajak baru gadang tuh. Nak bagununya. Ibu juga pajak tuh atas asik sih. Ibu dan diang sebenarnya uang sase dan aja nang tak tarimo dan tunjukan nang datang nak nio sase ang dan aja nang aberang kaden dan tunjukan nang jalan luru yang nak picayo naik lang Solo, naik lagi Solo, ibu dan diang serius, ibu dan diang Solo. Masuk neraka jahanam mang nak keluar dari neraka doh. Nak ka ibu dan diang tuh mah. Ibu sangat dan diang. Mati yang masuk neraka di dunia yang susah, di dunia miskin susah. Tahu-tahu mati masuk neraka pula, kan kasihan aku. Makanya aku tuh sayang sama kalian sebenarnya. Tapi kalian kadang nggak tahu diri, dikasihani, disayangi, dicintai. Banyak pula cerita kalian. Tunggu aku bikin dulu. Solo, udahlah. Apa lagi yang mau kau sampaikan, cucuku? Aku buat akun dulu untuk naik ke sini biar aku ngomong ya. Satu slot itu untuk akun ngomongku. Aku bikin dulu akunnya dulu. Soa, nanti Uni ambil ya, Dek, akunnya Soa ya. Coba Uni. Soa, DM lagi, Dek. Soa, akun Soa, Dek. Soa, Adek, Soa di bawah. Akun yang mau dihibah ke Uni, Dek. Tolong kirimkan ke ini, Dek. Ke apa namanya? Ke Riva Official 01, Dek. Coba, Dek, di chat di situ, Dek. Solo, apalagi yang mau aku bilang? Kurang sayang apa aku sama kau? Jadi menurut Islam itu toleransi dalam Islam gimana itu Kak Uni? Toleransi dalam Islam tuh jelas, Solo, cucuku, Kalera, anak baru gadang, ya. Kami itu tidak boleh mengganggu orang yang tidak mengganggu kami. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, kalau seandainya ada yang menyakiti kalian, maka Rasulullah marah kepada mereka. Ibu kami juang sebenarnya baru, tapi kalian tuh ndak ada bau tak. Diiboin ndak nio kalian baru gadang kalian, kami sayang juga kalian nak tahu diuntuang. Soa di bawah masih ada nggak? Soa di bawah nih, ayolah. Li ngerti yang Solo, kami tuh sayang sama kau, Dek. Tapi kelakuan kalian bantu biawak, bantu bingkaruang. Kalian tuduh-tuduh Nabi kami begini dan begitu. Diminta data, nggak bisa menunjukkan. Kan nggak bingkaruang karajo kalian tuh. Biawak, incek taruang, hantu, balau. Nah, kayak mana menurut kau Solo? Coba jawab, Dek. Kami tuh sayang sama kalian loh, makanya kami berbagi ilmu dan pengetahuan. Nggak mau kalian terima nggak apa-apa loh. Iya itulah sayang tapi dimaki-maki bilang. Mana ada aku maki kau? Aku bilang kau baru gadang. Kau tau nggak baru gadang itu artinya? Artinya abang sayang.
Alah. Enggak langsung enggak kakak bilang aja Solo Kanciang, enggak kakak bilang aja. Enggak lah, Waang ndak kencang do. Waang anjing. Waang ndak kencang do, Waang anjing. Ndak boleh gitu, jangan gitulah bercanda, Dek. Nggak boleh gitulah kita ya, Bingkaruang. Kamu Uni ganti namanya jadi Bingkaruang ya? Boleh nggak Uni ganti nama kamu jadi Bingkaruang? Ah, boleh nggak? Boleh nggak jadi namamu Bingkaruang? Nama aku enggak salah ganti lah ya. Nggak boleh. Giliran Tuhan kau kasih anak domba boleh ya? Giliran kau dibilang Bingkaruang nggak terima ya? Hebat sekali kamu ya. Tuhan dikatai domba boleh. Dikecian Bingkaruang nggak terima. Lebih tinggi di arago diri kalian daripada Tuhan kalian yo. Ndak bau ta anak bundo. Den kutuang jadi batu. Buyuang. Nanti kakak kena kutuk jadi batu. Ya, Solo, apa yang mau kamu tanya, Dek? Tanya-tanyalah tentang agama. Uni bikin dulu akun biar ndak di banned aku ya. Kau udah lama ikut diskusi-diskusi lintas agama ini? Ada Unio. Apa kabar Uni? Dia Mang Dedi banyak cerituang deng kempes Lama kan kali pada lah kita tak nameko. jumpa. Oke lanjutlah Uni, lanjutlah. Kutusuk kau Dedi pakai jarum siap. pentul. Lanjut Uni. Kurus kau. Lubang Cie. Solo, Uni tanya serius nih. Pernah kamu diskusi lintas agama ini udah berapa lama? Coba serius. Enggak pala lama kalinya Kak Uni semenjak umur 18 tahun lah. Bohong kali, kau pandainya kau berbohong ya. Kalau karena dustamu kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dinodai, dihakimi? Janganlah kayak gitu. Kok double? Kau ganti HP Air Crossmu dulu dengan HP Xiaomi atau Oppo dulu, Dek. Susah loh kalau jaringan Air Cross sama Mito di sini, Dek. Ganti dulu, Dek. Dek, kau pakai HP Air Cross di sini susah. Air Cross itu kalau beli HP-nya harus beli sinyalnya 1 kilo, 2 kilo pun boleh. Susah loh. Dek, coba ganti pakai HP Oppo, Vivo, Panduto, Soloso, Sagono, cepet lah. Kalau nggak ngapain kok kesini? Kalau nggak ngomong, ngapain kok kesini? Mau nengok-nengok muka aku kau? Kau screenshot foto aku kau ya? Doubling. Solo, kau screenshot foto aku ya? Ucap pula kau, lantam kali mulutnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah ya Rabbi. Apa agamamu ini Solo? Kristen ya, Islam? Krislam. Kau udah malu jadi Kristen ya? Udah nggak mau lagi kau mengakui Kristen? Enggak malu aku. Terus kenapa kau malah ngaku Islam? Nggak jelas. Oh ya udahlah, sama Yohanes aja kau ngomong. Nggak jelas kau biawa, emang Bingkaruang kau. Baru gadang setang mio. Ya, halo Yohanes. Halo Yohanes. Iya, Yohanes silakan brother, ada yang mau disampaikan? Kata kamu kan Islam itu kan agama damai gitu kan, agama yang nggak pernah nyerang, benar? Oh enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Saya bilang Islam rahmatan lil alamin. Kalau dikatakan agama tidak pernah menyerang, tidak mungkin saya katakan begitu. Karena Islam diwajibkan melawan orang yang memerangi mereka. Jadi bukan begitu ya. Islam agama rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Bukan agama yang baik untuk penjahat saja, tetapi agama yang baik untuk mereka yang pantas mendapatkan kebaikan. Begitu ya, brother. Silakan, brother. Apa pertanyaannya? Terus saya mau nanya ini, yang tragedi penyerangan Konstantinopel dulu. Di mana? Coba jelaskan. Berapa korban Itu jiwa kan yang dibunuh Bizantium sama kan orang dulu Islam? tuh. Kenapa diserang?
Ya jelaskan sama saya nggak tahu yang kamu dapat itu informasinya seperti apa. Kalau kita bicara tentang perlawanan antara umat Islam melawan kaum kafir dari Ya kan kalangan pertama kan bangsa nyerang itu Romawi. Islam, itu nyerang Bizantium itu. Ya coba tunjukkan Konstantinopel. datanya. Coba datanya saya minta. Biar saya pelajari yuk. Benar kan? Ya benar Saya kan? nggak bisa benarkan. Dia kan nyerang Karena saya duluan nggak kan? lihat. Ya datanya mana? Mana datanya yuk? Berarti nggak pernah baca sejarah, berarti kamu itu Mbak. Kenapa sih kayak gini kalian kelakuannya? Kalian yang menuduh. Saya minta mau cross check data yang kamu baca apa untuk memastikan Bukan informasi menuduh, yang itu kamu. sejarah. Bukan menuduh, itu Ya sejarah. mana sejarahnya? Itu sejarah, Oke lah. bukan menuduh. Oke lah, anggap saya nggak tahu sama sekali, mana datanya, coba saya minta. Duh ya ampun, kayak gini Kata lah. kalian kan nggak pernah nyerang duluan. Saya minta datanya mana? Ini gimana sih Yohanes Berarti kalau diskusi sama... terpatahkan omongan kalian itu. Gimana yang mau nggak dibilang pernah nyerang terpatahkan? agama damai Datamu gitu. aja nggak ada. Datanya mana ini? Yohanes ngomong apa sih ya, data nggak ada terus langsung ngeklaim kalau kamu benar. Yang kamu omongkan itu saja belum tentu benar karena belum ada datanya. Mana datanya coba? Datanya mana? Semua orang kan tahu kan itu kan sejarah Iya, itu. aku nggak tahu. perlu pakai Aku nggak tahu. data. Loh, Semua orang aja tahu. kok kayak gini kualitas orang Dicari aja di Kristen Google. nih? Lah, berarti kamu nggak baca Bukan sama sekali. kualitas Berarti Kristen kamu cuma kayak gini. Itu kan saya kan menceritakan sejarahnya. Iya, sejarahnya Menanyakan mana? sejarah, Sejarah itu. Ya mana? menanyakan klaim kamu. Ya mana? Bahwa Mana Islam sejarahnya? tidak pernah menyerang duluan. Ya mana Itu kan sejarahnya? terpatahkan jadinya. Ya mana? Mana sejarahnya? Ini gimana sih sejarahnya nggak Ya, ada? Kok sejarah terbantahkan penyerangan gimana? Islam ke Bizantium itu. Ya mana Konstantinopel. datanya? Mana datanya? Ya Allah ya Robi, udah ya. Saya nggak mau capek-capek ngomong berkali-kali loh ya. Tunjukin data dulu. Aku mau membahas yang ada data. Kalau nggak diam. Kalian itu orang Kristen, pantas kalian sesat. Ketika berbicara nggak perlu pakai data, asal congortologi dipercaya gitu aja. Saya minta data, mana datanya? Bang Datu, Bang Otak Waras, aku naik pakai akun Mesiah Baik ya. Bang Otak Waras, aku naik ya pakai akun Mesiah Baik ya untuk ngomong. Aku tombak akunku nanti. Coba kendalikan Unia. Di sini hujan deras, petir. Ini meledak. jadikan akun saya ini moderator Bang Ustadz Arif biar Ya, saya naik dua. tapi Uni mendengarkan saya dengan jelas ya. Jelas. Iya. Ini nggak ada charger ini. HP mati, Waduh. lampu mati. PDAM mati, PLN mati ini. Kok bisa Mudah-mudahan ngomong lagi ya? ada mobil Tapi masih bisa. PLN bisa. Ya Tapi silakan masih Bang bisa. Datu, ya. Ini ngelek kalau aku ngelek di sini. Silakan. Satunya. Tapi aku bisa dengar loh. Yaudah. Apa ini Apa musik ini? ini? Solo, jangan pakai musik. Solo turun dulu ya. Solo, kamu nggak berguna buat peradaban, turun ya Dek. Tetaplah nggak berguna ya Dek buat peradabannya Dek. Tapi kalau bisa berguna lah buat tetanggamu Dek. Yohanes, saya tunggu data kamu. Turunkan saya aja bang, kan udah saya bilang tadi host sama Momot, kalau volumenya turunkan saja nggak apa-apa. Diam kau Dedi. Cak mana lah Unina? Cak mana lah? Diam kau nih. lanjut. Gimana sih, masa nggak tahu sejarah Islam sih? Menyerang Bizantium itu. Akunya Loh, Uni bukan, Mas. naikkan Bang Datu. Di Udah, sini saya nggak bisa. Udah ini udah. Nggak bisa Mesiah naikkan. Baik. Udah Bang. Udah Ustaz. Padahal terkenal Iya banget loh mana? itu. Kau ini lucu loh. Muhammad Al-Fatih Gini loh itu. ya. Kalian Ditanya. saja. Nggak tahu kamu. Kalian. Dengar dulu Yohanes. Bukannya kami itu tidak pernah tahu sejarah Islam, ya. Tetapi kebiasaan dari kalian kebanyakan ketika membawa data selalu saja terjadi pelintiran. Nah, yang kita bahas di sini adalah kejahatan. Kejahatan itu apa? Penyerangan karena ada. Itu kisah nyata. Bukan Ya pelintiran, mana? itu kisah Kau bilang nyata. kisah nyata, mana datanya? Coba tunjukin sama aku. Apa yang kau baca?
Kalau katanya, aku bilang juga ya kalau gitu, katanya aku ini adalah calon istri Yesus. Percaya kau? Nah, turun. Ini Bukan ada pesan dari katanya, itu Ustaz sejarah. Tahta turun Masa nggak karena tahu? hujan petir di sana. Oh siap. Jadi Bang, dengar saya Uni. Dengar Ya, Ustaz. Ustaz Tahta turun karena hujan petir juga di sana. Ya doakan si Yohanes ini disambar Putus-putus petir Ustaz masalahnya, Uni. Tata. Soalnya dia nggak bawa data. Cak Tata doakan si Yohanes ini disambar petir. Soalnya dia nggak bawa data. Dek, Cak Tata doakan si Yohanes disambar petir. Soalnya dia nggak bawa data. Dek, di komalnya di dulu deh ya. Soalnya dia nggak Baterai udah habis nih. siap. Adik aku udah jadi ini dah. Adik udah jadi apa? Moderator aman. Kau bawa data biawa Bingkaruang. Incek lado, incek taruang, setang mio, kondom bekas. Tunjukkan datanya, ya. Bicara nggak pakai data. Pergilah, enyahlah kau ke Danau Toba. Tenggelamlah kau di sana bersama ikan pari, agar kau ditusuk lambungmu. Enyah kau biawa, di hadapanku kau tidak menunjukkan data dan menuduh-nuduh. Kutelan nanti bulat-bulat. Enyah kau dari hadapanku Bingkaruang. Incek lado, incek taruang. Cara nggak pakai data. Jangan gitulah, nggak boleh kayak gitu loh. Berdosa kau nanti. Oh ya, kau nggak mengenal dosa ya. Suka-sukamu aja lah kalau ngomong ya. Ada-ada aja kalian ini kapindiang. Kusentakkan ginjalmu nanti. Mau ku cabut urat nadimu. Nggak perlu data juga kan tahu pasti orang Islam itu tidak sejarah perlu itu. data? Sejarah penyerangan Bizantium itu. Masa kamu tahu Kau bilang sih? tidak butuh data? Bokir, kau tengok punggungmu, jangan-jangan berlobang. Coba kau perlihatkan punggungmu dulu. Masa nggak tahu penyerangan Iya Bizantium mana datanya? Al-Fatih itu. Tang Mio. Berarti terpatahkan omongan Mana kalian itu, datanya agama Setang damai Mio? itu kalian itu. Aduh dildo, Nggak pernah nyerang. diam dulu dildo ya. Aduh. Patahkan itu. Doyo, aku nih minta data. Mana datanya, Doyo? Kadir? Mana datanya? Coba bacakan website yang kamu baca. Coba tunjuk. Hei sendal musola, jawab. Kok diam? Cek. Ya, cek Iyong Dor, Ya. Iyong Duran. Rif. Ya. Berarti kamu perlu Iya, aku perlu belajar dong lagi. tentang sejarah Waduh, Islam. diam dulu ya. Nih. Bentar, yang bentar dulu. Bentar dulu lah Bang Monyong. Bentar dulu. Ini si Biawa. Biawa, Masa hentikan nggak celotehanmu dari tadi kau nggak mau tunjukin data Biawa. Bingkaruang. Udah aku ganti namamu jadi Incek Lado ya. Incek Lado. Diam, belajar aja ya. Shh, cari datamu dulu baru ngomong sama Uni. Kapindiang. Kapuyu. Dasar cabut nanti gerahangmu yang depan nanti nggak bisa kau makan. Apakah ini kualitas Oh apologet yes, Islam? kualitas apologet Nggak Islam bisa memang. jawab pertanyaan Apa saya. yang Nggak bisa menjawab membantah. pertanyaanmu yang tidak ada Itu. berdasar. Ngata-ngatain Mana ada orang. aku ngata-ngatain. Ya, itu. Aku cuman Nggak nggak bisa bisa ya emang. menjawab ya. terus menyerang pribadi, orang gadabah. gitu. Kalera. Ngatain orang gitu. Yesus, Kualitasnya. aku ngikutin Yesus Yul. Yesus itu ketika bertemu dengan orang Parisi ular beludak katanya, kau masih mending gak aku bilang ular beludak. Ku bilang kau lawan kapuyu, debat saya ini. biawak, bingkaruang, incek taruang, incek lado, setang mio, dildo. Masih mending kau bersyukur kalau aku analogikan kau sesuatu yang berguna. Sedangkan orang Parisi dituduh ular beludak loh. Kau masih beruntung berhadapan denganku, bukan berhadapan dengan my sweet love Jesus. Coba kau hidup di hadapan Yesus dan dibilang kau entah apa-apa. Yesus ketemu orang Parisi dibilang ular beludak loh. Mesiasku yang ganteng itu sangat luar biasa loh. Ketika perempuan Kanaan aja dibilang dia apa? Kunarion. Aku masih mending kau bilang knalpot Onda Mio. Kenapa? Knalpot masih ada gunanya, ya kan? Mahal harganya. Ku bilang kau biawak.
Biok masih ada gunanya. Dimakan sama orang Thailand. Ku bilang kau bingkaruang untuk mainan anak-anak. Masih baik aku karambia. Kau analogikan kau dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang bermanfaat untuk peradaban. Incek taruang. Kau bilang aku menghujatmu. Padahal inilah yang diajarkan Tuhanmu kepadaku ketika aku membaca Biblos. Kau playing victim di hadapanku ketika kau tuduh agamaku adalah agama penjajah. Doyo. Suketi. Ya. Ya, Bang Iong. Silakan Bang Ion. Iya. Pak, kamu percayakan bahwa Allah itu tauhid? Hah? Iya. Kamu percayakan bahwa Allah itu tauhid? Kamu percaya tidak Allah itu tauhid? Tidak, saya percaya Allah itu ahad, bukan tauhid. Ahad. Tapi Iya. dalam narasi saudara-saudaramu mengatakan Allah itu tauhid. Tidak ada yang mengatakan Mana yang Allah benar? tauhid. Yang tauhid itu adalah saya mentauhidkan Allah. Karena tauhid itu iya. adalah pekerjaan bagaimana cara menuhankan Allah, bukan Allah itu sendiri. Karena Allah itu ahad, bukan tauhid. Iya. Aduh, Jadi Allah satu-satunya ya. biawak ini. Hah? Wah, berarti Allah hanya satu ya, dalam bentuk apapun. Nggak ada Allah dalam Allah bentuk kamu apapun. Emangnya hanya Allah satu. cosplay? Allah saya tidak dalam bentuk apapun. Karena Allah saya itu adalah Tuhan yang laisa kami syai'un. Dikira Tuhannya orang Kristen kali Tuhannya punya packaging manusia. Gimana sih ini Bang? Bang, yang betul lah Bang. Sebelum Abang bicara, izinkan saya meluruskan dulu diksi Abang yang keliru ya, biar Abang nggak gagal paham. Iya. Pertama, ada perbedaan Ya, kata silakan. tauhid dengan kata ahad. Ahad itu adalah sifat Allah, ya, karakter dan ciri dari Tuhan kami. Ahad artinya satu. Tauhid itu adalah kata kerja bagaimana kami umat Islam menuhankan Tuhan. Itu konsep yang prinsip ya. Saya nggak mau bilang itu konsep, saya lebih mengatakan itu prinsip. Prinsip umat Islam itu diperintahkan mentauhidkan Allah. Nah, tauhid itu adalah bagaimana kami memahami Allah. Ahad itu adalah sifat Allah. Ketika Allah katakan sifatnya ahad, kami harus tauhidkan. Kalau Allah satu, kami harus nyatakan bahwa Allah itu satu. Jadi ada yang namanya kausalitas dalam bersikap. Ya, asbabnya Allah tauhid al-ahad, maka kami mentauhidkan. Sebabnya, akibatnya. Sebabnya Allah ahad, makanya akibatnya kami mentauhidkan. Begitu abangku. Paham nggak? Jadi dalam keberadaan Allah, apakah dia satu atau lebih? Satu-satunya bang. Ya, oke. Tapi dalam Al-Mari 30 Al-Mari ini 9 ayat sampai surah 40. siapa Al-Mari? Bang, nggak ada surah Al-Mari bang. Nggak ada bang ya. Nggak ada surah Al-Mari. Tulisannya begini, Al-Ma'arij. Pak. Surah 70. Surah Al-Ma'arij. 70. Al-Ma'arij Iya. mungkin bang. Iya. Diam kok Dedi. Galak kali lah. Di situ dikatakan tidak mungkin Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Nah, yang menjadi permasalahan kata kami di sini. Ya. Kalau masalahnya, dia Bang? cuma satu-satunya, nah, yang menjadi masalah di sini, Rif, Iya. kalau Allahmu hanya satu, kenapa dalam surat sini dikatakan kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui? Kata kami yang menjadi persoalan di sini. Baik. Baru begini, coba. Dalam ayat 40, Baru apa? Rif, dalam ayat 40, Iya. kalau Allahmu cuma satu, kenapa dia harus bersumpah demi Tuhan? Demi Tuhan. Karena di sini dikatakan maka aku bersumpah demi Tuhan Demi yang Tuhan. mengatur tempat-tempat Yang terbit dan mengatur terbenamnya matahari, bulan dan terbenamnya. bintang. Sungguh kami Baik. pasti mampu. Sudah boleh dijawab? Ya, Sudah boleh silakan. dijawab?
Ditutup mic-nya, dengarkan baik-baik, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Ibu akan jelaskan kepada cucuku Iyong, ya. Kalau kita bicara tentang kata kami, dari kata nahnu, di mute dulu Bang Iyong, soalnya ada bunyi nggak nyaman itu di belakangnya tuh, kayak ada bunyi kipas. Nah, saya mau mengajarkan Anda orang Kristen dari orang Kristen sendiri ya. Yang ngajarin itu orang Kristen sendiri, bukan saya. Karena kalau saya ngajarin kamu nggak percaya. Saya belajar kepada orang Kristen bagaimana cara memahami kata nahnu. Nah, jenis kata nahnu dalam makna kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama kami memaknai itu sebagai kata jamak ta'zim. Jamak ta'zim artinya apa? Jamak pengagungan. Kalau Allah berkata kami, bukan berarti Allah banyak, tapi Allah berbicara tentang dirinya dan segala kekuasaannya. Itu namanya jamak ta'zim. Apakah dalam kaidah bahasa Arab saja jamak ta'zim ada? Tidak. Dalam kaidah bahasa Ibrani dikenal dengan plural of majesty. Apa itu plural of majesty? Kata plural yang bukan dalam bentuk jamak secara pribadi, tetapi jamak untuk pengagungan. Siapa yang bilang? Ini dia, saya tunjukkan. Kalau dalam bahasa Arab itu kata nahnu kepada Allah, itu merujuk kepada Allah dan kekuasaannya. Begitu juga dengan kata Elohim. Ya, Elohim. Nah, kalau kata Elohim ini adalah plural of majesty, jamak keagungan. Siapa yang bilang? Iya. Sarapan pagi biblikal dari Ibu Rita Wahyu. Jamak pengagungan ini apa maksudnya? Nih. Dalam Elohim, as a plural of majesty means superior power. Ya. Maksudnya, ketika ada kata im sebagai kata jamak, ya, itu bukan berarti Tuhan itu banyak. Tetapi di sini menunjukkan sebagai bentuk jamak dari keagungan. Berarti kekuatan yang unggul dalam hal ini kekuatan tertinggi. Ya. Elohim akhirim yang bukan Tuhan-Tuhan lain melainkan kekuatan lain. Jadi kata Elohim ini juga artinya Tuhan-Tuhan. Tapi apakah kepada Elohim Tuhannya Bani Israel artinya adalah Tuhan-Tuhan? Tidak. Itu dimaknai sebagai jamak pengagungan. Ini kaidah bahasa ya, yang saya bawa ini ilmu bahasa. Lalu dalam bahasa Inggris, istilah ini kaidah apa yang ada dalam bahasa Inggris? Namanya royal we. Dalam bahasa Inggris, istilah ini kaidah apa yang ada dalam bahasa Inggris? Namanya royal we. We itu kan we, kami. We. Apakah ketika orang mengatakan we want to know, apakah itu maksudnya kami banyak? Tidak, belum tentu. Karena kata we juga merujuk kepada royal we, artinya jamak pengagungan juga. Saya kasih kamu datanya ya, belajar bahasa Inggris kita ya. Why do you love me? Bentar ya, saya translate dulu. Karena aku bukan guru bahasa Inggris. Jangan dinyanyiin atuh. Ya. Kata ganti kami yang agung juga disebut sebagai bentuk jamak yang agung atau plural majesty dalam bahasa Latin. Terlepas dari namanya, kata ganti kami yang agung telah digunakan oleh orang-orang selain bangsawan, meskipun paling sering dikaitkan dengan raja dan ratu. Konstruksi tata bahasa yang aneh ini berakar pada tahun 1100-an. Kita akan meneliti makna kata ganti orang, kata ganti kami yang agung, yang pertama kali menggunakan ungkapan tersebut dalam bahasa Inggris dan beberapa contoh penggunaan tersebut dalam kalimat. Nah, kata ganti kami yang digunakan dalam kerajaan hanyalah penggunaan kata ganti jamak kami sebagai ganti kata ganti tunggal saya. Jadi kata ganti kami ini mengganti kata tunggal saya. Kalau ada raja yang berkata, kami akan mengirimkan salib ke seluruh alam sebagai simbol kasih ya. Barang siapa yang menyalibkan dirinya maka dia mengasihi dirinya. Bukan berarti raja itu banyak. Rajanya bicara sendiri. Tapi dia bicara dengan kekuasaannya, bahwa dia akan mengutus pengawal-pengawalnya untuk mengirimkan salib. Kami ingin mengirimkan air anggur yang adalah darah Tuhan, silakan diminum berjamaah. Bukan berarti dia turun tangan ngirim-ngirimin kayak Pak Jokowi turun ke gorong-gorong, tidak. Tapi dia punya pengawal. Pengawalku, kirimkan. Kami, kerajaan Zimbabwe, akan mengutus pasukan kami untuk mengirimkan beras per karung buat negara kita. Bukan berarti pangeran Zimbabwe-nya ada banyak.
tunggal. Jadi penggunaan kata royalwi, plural of majesty itu ada dalam kaidah bahasa, termasuk dalam kata bahasa Arab yaitu kata nahnu. Maka Tuhan tidak banyak. Nah, lanjut. Allah bersumpah dengan Tuhan. Allah bersumpah dengan Rabbul Alamin. Artinya Allah bersumpah dengan dirinya. Karena yang memelihara, yang memiliki langit dan bumi, tempat matahari tenggelam, tempat matahari terbit, itu adalah Allah. Apa masalah dengan Tuhan bersumpah atas nama dirinya? Bukankah Tuhannya Bani Israel sering bersumpah dengan dirinya sendiri? What's the problem, my brother? Gitu. Silakan. Oke. Apapun dalil kamu, Rif, itu tidak bukan dalil, Bang. membatalkan Itu makna knowledge. yang ada. Iya. Itu knowledge. Iya. Apakah itu benar atau salah kan itu dari sudut pandangan saudara. Bukan, itu sudut pandang dalilmu ilmiah. yang kamu buktikan tadi. Ini nih, gue paling gak suka Terserah. sama Biarin orang. aja, biarin aja. Biar Lo penonton kalau lu nilai. nggak Dengar terima, dulu. kalau lu nggak terima nggak Rif, apa-apa. nah, Tunggu bentar begini. Bang Andi, bentar ya. Gini, Rif, iya. Iyong. Begini. Kalau kau nggak percaya Ya. sama jawabanku, ngapain kau bertanya? Iya, kasih kesempatan Lucu dulu kan? saya ngomong. Bentar dulu. Iya. Sebentar dulu sebelum aku kasih kau kesempatan ngomong untuk bertanya. Giliran aku kasih jawaban dari sisi akademik yaitu linguistik, kau nggak percaya tanpa bantahan data lain. Lalu kau bilang itu kan dari perspektifmu. Lah, memang kau bertanya kepadaku, kau harap aku menjawab dari perspektif Kristen gitu. Udah ku jawab dari perspektif Kristen pun ada. Lalu kau bilang aku ngaco lah, inilah itulah. Ngapain kau tanya kalau kau nggak percaya? Mending kau jualan kecap sana. Ya. Ya, oke. Lucu kau. Udahlah nanya aku kasih jawaban. Gak bisa bantah lah Kalau kau salahkan aku. Lucu kau. Kalau Rifa membenarkan dalil Rifa, berarti apa yang menjadi pertanyaan bagi Rifa terhadap keimanan kami mengenai Yesus ketika dia berdoa kepada Bapa itu sama maknanya. Maksudnya kalau Rifa ya membenarkan dalil yang Rifa buktikan tadi. Membenarkan dalil. Ya. Buktikan tadi, dikasih cocok dengan apa yang saya pertanyakan tadi. Apa yang saya pertanyakan? Berarti sama kita. Berarti sama kita. Sama kita. Hah? Iya. Di mana samanya? Hantu Sama kita belau. dalam Ucok iman Baba, Kristen di terhadap mana Yesus samanya? ketika dia berdoa. Hei, Karena begini, Tuhan kau Rif. berdoa kepada Bapaknya. Tuhanku tidak pernah berdoa kepada Tuhan lain. Tuhan kau yang adalah anak berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka buat. Anak berdoa kepada Bapak kau samakan dengan Tuhan yang mengatakan aku dengan kekuasaanku. Hantu laut, dengar ya. Tuhan kau Tuhan anak berkelamin berbulu dan lahir. Tuhanku laisa kamitslihi syai'un. Tidak mengatakan atas entitas lain tapi mengatakan tentang dirinya. Tuhan kau yang anak berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, jadikanlah ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Tuhan kau memintakan ampun untuk orang yang membunuh dia. Dan doanya itu belum tentu dikabulkan karena rata-rata orang Israel tidak bertobat. Bahkan Tuhan kau aja yang minta doa kepada bapaknya nggak dikabulin. Tuhanku bukan bicara tentang Tuhan lain, tapi Tuhanku bicara tentang dirinya sendiri. Lah, memang kau akui Tuhanmu berdoa kepada dirinya sendiri gitu? Aku, Bapakku yang adalah aku. Ampunilah mereka. Lah kau kan Tuhan, ngapain kau minta tolong sama Bapak? Kau aja lah yang ampuni dia. Oh, kalau aku depan Yesus, ku maki-maki dia. Yesus, kau berdoa sama siapa, Sus? Aku berdoa kepada Bapakku. Bapak itu adalah kau? Iya, Bapak adalah aku. Lah ngapain kau berdoa sama diri kau sendiri? Udahlah kau ampuni mereka. Lama-lama aku kau ya Bang Yesus. Berantem aku sama Yesus. Tapi dalam Ar-Ma'arij 40 di sini, maka aku bersumpah demi Tuhan. Artinya di sini saya menunjukkan ada dua pribadi. Kau yang bilang dua pribadi. Yang bermohon, yang bersumpah itu kepada kau pula yang bilang. Yang lain. Hei, di situ Allah bersumpah atas dirinya.
Karena Allah bersumpah atas Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya adalah pemilik, bukan Rabbul Alamin kalau nggak salah, pemilik timur dan barat ya kalau nggak salah. Artinya, contoh kayak aku nih ya, nih kau dengarkan aku ya. Aku bersumpah atas pemilik kamar ini. Sekarang aku tanya, ada berapa orang yang disebut di situ? Sebetulnya narasi begini, Rif, begini ya. Sebetulnya narasi begini. Gini loh Aku bersumpah. Maka aku bersumpah ya, yang mengatur di tempat-tempat bukan bersumpah demi Tuhan. Sabar. Gini ya. Gini. Dildo Yesus, dengar dulu ya. Gini dildo. Mari kita Sabar diskusi dulu. tenang saja. Ya, aduh sendal masjid, tolonglah gantian ngomongnya. Aku lagi ngomong kau. Suara kau yang menggema itu merusak peradaban. Gini loh ya, sendal masjid. Silakan. Ketika kau dijelaskan Al-Qur'anku, kau kan nggak terima. Sudahlah kau nggak terima, kau pula paksakan kebotolanmu memahami Al-Quran untuk kau berikan kepadaku, lalu kau berharap aku sepakat dengan pendapat yang kau berikan tentang agamaku. Kan lucu kau. Biawak bingkaruang incet taruang. Nah, sementara aku sudah menjelaskan menggunakan kaidah bahasa kulub. Dengar kulub ya. Ku bilang secara kaidah bahasa. Allah bersumpah demi pemelihara pemilik timur dan barat. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, pemilik timur dan barat itu adalah Allah. Dengar kulub, ya. Artinya Allah bersumpah menggunakan dirinya sendiri, kemuliaan dirinya sendiri. Itu nggak lucu, nggak aneh. Kenapa? Karena Tuhan Bani Israel juga sering bersumpah atas namanya sendiri. Kau paksa di situ ada dua pribadi. Kau samakan kepada Tuhan anak yang berkelamin meminta doa kepada Bapa yang doanya belum tentu dikabulkan. Kan lucu kau kulub. Saya simpulkan pendapat gitu. Rifa. Kau tuh sarjana bodoh. Itu jelas-jelas Allah bersumpah. Kau nih dengar ya. Apa? Kutang nenek-nenek dengar dulu ya. Diam dulu kau. Kualitas kamu tuh rendah sekali. Dengar dulu kutang nenek-nenek. Diam dulu. Samiri diam ya. Kau dengar Samiri ya. Pertama aku belum sarjana. Jelas, Aduh. Sudah cukup jelas. Celana dalam kakek-kakek, dengar dulu ya. Dengar dulu ya kutang nenek-nenek. Gini topan. Allah itu nama pribadi, Tuhannya itu gelarnya dari Allah. Waduh, masih belum paham. Teko rusak, dengar ya. Waktu kau mengatakan aku sarjana, aku tertawa sambil terkentut-kentut. Pertama, aku yang belum sarjana ini aja nggak bisa kau bantah. Apalagi kalau aku sudah jadi sarjana. Ngeri kawan. Sempat aku lulus menjadi profesor. Habis agama Kristen di dunia ini ya. Kalau aku diberikan tempat berbicara. Aku belum jadi sarjana aja udah mengguncang celana dalam kau. Bulu ketiak kau pun rontok. Ya, apalagi kalau aku sempat jadi sarjana nih. Bentar lagi selesai si krisis sipiku ya. Selesai krisis sipiku, habis kau topan, kau guru. Rif, jangan kamu beralih ke yang lain. Tunggu dulu tempo Cina. Woi, kalau lagi ngomong sama Samiri. Aduh. Membenarkan, tapi dalam ayat 39, Rif, di situ kami menciptakan berarti Allah kamu lebih dari satu. Itu kan mau dan harapan. Menciptakan mereka. Itu kan harapan kau, Tuhan kami banyak supaya sama dengan Tuhan kau yang banyak. Ini bukan harapan saya. Loh. Ini bukan harapan saya. Ini yang dinarasikan oleh Al-Quranmu, bukan Bible, bukan kitab kami. Udah. Kerupuk loyo, dengar kamu? Ya, aku lagi ngomong kau nggak dengarkan. Sudah aku bilang, secara kaidah bahasa itu bukan berarti Tuhanku banyak, tapi Tuhanku bersumpah atas dirinya sendiri. Kau terima syukur, nggak terima juga suka-suka kau. Dengar dulu biji sawi, dengar dulu biji terong. Kok kau samakan Tuhan kau yang berkelaminnya ada 3 pribadi itu? Dengar dulu dubur ayam, ya. Jadi dalam kaidah memahami Al-Quran, nggak bisa suka-suka bapak moyang kau yang POC itu, nggak bisa suka-suka nenek moyang Tuhan kau yang membunuh Tuhan kau sendiri itu, nggak bisa kayak gitu, ya. Harus mengikuti kaidah penafsiran. Kaidah penafsiran itu menggunakan kaidah bahasa, ya. Paham kan? Ikan buntal ngerti nggak maksud aku? Rif,
Tafsiran Rip, itu rap, bisa rip, rap, salah, rip, bisa rap, rip. benar. Ya udah kau, apa kaidah yang kau gunakan mengatakan Tuhanku banyak? Jawabanmu tadi itu, apapun yang kamu buktikan, ya, itu tidak bisa membatalkan makna apa yang ada dalam Al-Quranmu ayat 39. Itu masalahnya, beda dengan kami. Apalah kau ini Kami air udah ketika kepikiran. Yesus- Gak ngerti aku loh. Kau ngomong Ketika apa? Yesus berdoa kepada Bapa, Nggak ngerti itu yang aku. kami jelaskan kepada Nggak kamu. ngerti aku. Nggak ngerti aku. Kau ngomong apa? Bahasa roh yang kau gunakan. Lebih baik kau belajar bahasa roh dulu. Mending kayak aku nih bisa bahasa roh. Ya, siraba-raba lama-lama enak juga. Ngerti nggak kau artinya? Tolonglah bahasa Indonesia yang ngomong. Nggak ngerti Iya, aku. bahwa kamu bodoh. Ya suka. Bodoh Aku memahami Al-Quranmu. aku lebih Jangan bang. menyerang personal ya. Nggak dikat. Ya. Maaf Ndi, maaf saya Ndi. Terlanjur saya, Dikat. maaf Ndi. Gini loh. Ya silakan. Kutang nenek-nenek diam dulu ya. Kau ya Iyong ya kutang nenek-nenek ya, bukan Bang Adi ya kutang nenek-nenek ya. Dengar kau kutang nenek-nenek Tenang ya. Jori, Rif. Ketika Kita kan kau bilang aku diskusi, bodoh. Iya kan aku lagi diskusi. Kan aku baik ini. maaf Rif. Aduh, pinggir korengan. Aku lagi ngomong ya, dengar ya. Ketika aku bilang apa yang kujelaskan itu, kau kan nggak terima tuh. Maka kau tunjukkan ada tidak para skolar, orang-orang pintar yang tidak sepaham dengan aku. Nah, kau kan nggak percaya sama aku tuh. Coba kau tunjukkan satu pendapat orang berilmu, baik Kristen ataupun Islam, Hindu, Buddha atau kejawen yang mengatakan bahwa makna Al-Quran itu secara bahasa artinya Tuhan kami banyak. Tunjukkan satu tokoh yang pintar loh ya, skolar, profesor, doktor yang mengatakan artinya Tuhan kami banyak. Tapi dari kau saja yang bilang kau bukan siapa-siapa, brother. Ya, aku nggak tahu. Jangan-jangan kau ChatGPT, jangan-jangan kau sekarang adalah, aku nggak tahu loh. Jangan-jangan kau botol kecap yang dikasih nyawa. Aku kan nggak tahu. Siapa kau rupanya? Aku terima ide dan gagasanmu. Kalau aku mahasiswi, aku bicara menggunakan kaidah apa? Linguistik. Ya, aku nggak tahu. Jangan-jangan kau bekas panu yang bisa bicara. Nggak tahu aku. Nah jadi, kalau bicara itu pakai kaidah ilmiah. Jangan pakai kaidah suka-suka nenek moyangku. Oke. Ya. Rif, oke. Itu loh. Kita sudahin saja ya ini karena nggak ada ketemu. Ya. Panggil dulu, panggil. Nah, tapi ada panggil pertanyaan dulu lagi. aku. Rif. Panggil aku nenek. Nenek buyut. Nenek buyut Rifa. Dia lebih tua aku daripada kau. Iya, kau soalnya aku sebelum Rif. Abraham ada udah ada. Lanjut. Ya, udah ini ya pertanyaan tadi. Saya mau bertanya kamu. Ih, kau apa lagi? Kau pula yang menyudahi, belum selesai. Jangan kau samakan Tuhanmu yang banyak itu dengan Tuhan kami. Tuhan kami satu, Tuhan kau 3 dalam 1, 1 dalam 3. Padahal itu nggak masuk logika. Begini. Tuhan kau 3, tapi diklaim 1. Artinya saya tidak menerima jawaban kamu. Daripada kan kita di sini nggak saling Apa urusannya sama mengakui ya, lebih saja sudahin saja. Pertanyaan saya Ya, tadi. sudahilah. Kau Sini. yang mulai, kau yang mengakhiri. Lucu kau. Iya, jelas. Karena sebagai orang toleransi harus seperti itu. Kita kan nggak mau Udahlah gini aja lah ya. kebenaran kita Ini saranku masing-masing loh, Bang. untuk menyatukan Ini loh, Bang, kebenaran Bang. kita. Bang, aku nggak mau menyatukan kebenaran kau pula. Emang kau kebenarannya ada? Iya. Gini, Bang ya, saran aku. Kayaknya kau pakai gelang ungu aja ya. Udah, aku tandai kau sama si Topan. Topan lagi masih rawat jalan dia ya. Tapi dia udah diikat, udah dipasung dia. Udah pakai gelang ungu. Udah pakai gelang ungu aja ya, Bang. Gelang ungu ya. Oke, pasien selanjutnya Topan. Gimana kau belum sembuh juga Topan? Samiri? Rif, ada lagi pertanyaan satu, Rif. Apa Iyong? Rifa. Apa? Riap. Ada pertanyaan Rifa. terakhir. Apa pertanyaan? Terakhir. Apa? Saya kan senang dengan umat Muslim. Aku nggak senang dalam sama kau. moralnya, dalam tindakannya. Aku nggak senang sama kau. Begini, Rif. Tapi saya heran. Oh, Bunda cantik, Bunda. Allah kamu mengutus. Jangan kau puji-puji aku Samiri. Tetap gelang ungu kau masih tetap harus dipakai. Apalagi Iyong? Mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang. Itu yang menjadi kebingungan kami. Kenapa kau bingung dengan itu? Apa masalah di situ? Jadi bagaimana saya mau mengikuti ajaranmu kalau Allah Ya udah, kau jangan kamu beragama lah. mengutus setan-setan?
Ya masalahnya di mana kalau Tuhanku mengutus setan? Coba kutanya dulu cara berpikir kau yang menjadi asbab kegelisahan hati kau Maryam ketika Allah mengutus 83, setan. Maryam 83. Iya. Aduh, Rif, aku tahu Maryam ayatnya. 83. Aku tahu ayatnya. Aku tahu Coba kamu ayatnya. baca saja, baca saja. Awak. Aku Baca tahu. saja, Sekarang Rif. kutanya. Aku tahu Allah mengutus setan. Nah, sekarang kutanya, apa yang menjadi masalah bagimu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus setan kepada kalian para kaum kufar supaya kalian semakin tersesat? Karena itu adalah pilihan kalian. Masalahnya apa? Coba jawab. Apa masalah bagi peradaban? Coba. Apa yang membuat kau kayaknya nggak mungkin ini Tuhan? Coba kau tunjukkan samaku alasan kau menolak bahwa ini betul-betul firman Tuhan. Coba aku dengarkan dulu baru ku jawab. Lanjut. Begini. Kan rencana Allah itu ingin menyelamatkan manusia. Nah, kalau dia merencanakan mau menyelamatkan manusia dengan berbagai cara dari Allah, kenapa dia harus mengambil cara yang lain? Dia harus mengutus setan-setan. Bahkan mendorong mereka berbuat maksiat. Itu masalahnya. Tunggu, tanya dulu. Tuhan kau berencana menyelamatkan manusia itu Tuhan yang mana? Tuhan anak atau Tuhan Bapa? Ya, Tuhan yang benar. Iya, Tuhan kau kan berencana menyelamatkan manusia. Selamat nggak semua manusia? Selamat nggak? Begini, menyelamatkan manusia. Jangan pakai begini. Aduh, begini. Nggak usah pakai begini. Aku muak mendengarkan kata begini. Kau bilang begitu. Aku ganti ya, begitu. Jangan begini ya, begitu. Bosan aku dengar begini. Ingat banget, otenable banget jawaban kau. Gini loh bang. Terus apa maumu? Pertanyaanku, ya begitu. Kalau kau mau bilang begini, jangan kata begini. Begitu ya, ganti begitu ya. Nggak suka aku kata begini. Gini, kalau aku aja yang gini. Kalau aku nggak begini, gini kalau aku. Kau bilang Tuhan itu ingin menyelamatkan, punya rencana menyelamatkan. Betul? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus punya rencana menyelamatkan. Ya kan? Betul kan? Kan gitu kata kau tadi. Sekarang aku tanya, ketika Tuhan kau bang punya rencana menyelamatkan, berhasil nggak menyelamatkan seluruh alam? Berhasil? Rencana Tuhan kau berhasil? Itu kan manusia diberikan kehendak bebas. Kau kutanya Tuhan kau jawab pula manusia. Apa kaitannya dengan manusia? Tuhan kau manusia. Oh ya, aku lupa Tuhanmu manusia. Yang kutanya itu, ketika Tuhan kau punya rencana menyelamatkan manusia, minimal aku nih punya rencana ingin membangun sebuah perusahaan. Kalau gagal wajar aku manusia. Sekarang kutanya, Tuhan kau yang punya rencana misi penyelamatan manusia itu berhasil nggak misinya? Ya berhasil. Mana? Berhasil? Emang seluruh alam selamat gitu? Selamat seluruh orang? Begini. Justru kan banyak orang yang diselamatkan. Begini, ganti begitu, jangan begini. Bukti penjahat jangan yang kata ada begini. di sebelah begitu. kanan Yesus itu selamat. Di mana dia diselamatkan? Di surga dia. Karena Yesus mengatakan hari ini kamu bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Itu membuktikan bahwa dia mampu menyelamatkan jangan orang yang kau bawa percaya kepada dia. Yesus pada waktu itu janji caleg. Dia bilang, hari ini kau bersamaku di surga. Padahal dia mati 3 hari, bangkit kemudian 40 hari kemudian baru naik ke surga. Dia bilang dia ke surga hari itu, padahal dia mati hari itu. Dia ke alam maut waktu itu. Tuhan. Janji caleg. Rif, dia kan Tuhan. Janji caleg Tuhanmu. Dia kan bilang, Tuhan. Gini ya. Kau ku bilang ya, Bang, hari ini ku ajak kau makan ke McD. Tiba-tiba aku ke Padang, aku 3 hari 3 malam. Nggak ada ku ajak, berarti aku berbohong. Nah, Tuhan kau bilang, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati. 3 hari baru bangkit. 40 hari kemudian baru naik ke surga. Itu namanya janji caleg. Bohong. Kibulin. Kau jangan gitu. Aku ini sudah terbiasa melawan pengibulan-pengibulan para kaum lelaki, termasuk Tuhanmu yang laki-laki itu. Masa dia bilang hari ini kita bersama di Firdaus, padahal dia mati hari itu, meninggal 3 hari baru bangkit, 40 hari baru dia naik ke surga. Jangan kau tipui adek bang. Adek nggak bisa ditipu-tipu. Oke, lanjut. Ya. Nah sekarang gini. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah satu orang aja yang masuk surga?
Kok hilang suaranya? Mana suaranya? Mati rohani dia Bang Handi. Kayaknya mati rohani dia loh. Halo. Tes tes. Halo halo. Aku nggak dengar suaranya. Kematian rohani telah menghampirinya. Memang dia nggak ngomong. Jangan kau bilang gini loh brother. Jangan bawa samaku janji-janji yang tak dipenuhi oleh lelaki. Emang laki-laki itu banyaknya buaya darat termasuk Bang Handi, ya. Janji-janji hari ini kau bersamaku di surga. Tahu-tahu dia mati hari itu. Udahlah mati 3 hari baru bangkit. 40 hari kemudian baru dia naik ke surga. Ngaku-ngaku pula ngajak-ngajak orang ke surga. Jangan begitu ya Bang, nggak baik. Itu merusak peradaban. Mendingan abang bilang aja jujur terus terang. Nanti harus deh. kau paham kenapa dia begitu, karena telah dinubuatkan pada hari yang ketiga harus bangkit. Kalau hari itu dia bangkit dari salib, dia nggak menyatakan nubuatan itu, penggenapan. Rifa, kamu katanya slow ya, atau langkah ya, slow aja. Separuh-separuh, ketegaran hatimu kok kuat Rifa. Tolong kamu jelaskan itu. Dia tuh menggenapi hari ketiga harus bangkit. Bukan caleg yang kau bawa mendustai itu namanya. Gini loh biji sawi, diam dulu ya, aku jelasin. Waktu Yesus mengatakan hari ini kau bersamaku di surga, dia tahu nggak kalau dia itu 3 hari mati baru bangkit? Tahu nggak? Dia sudah sadar kalau dia itu memenuhi nubuatan yang tidak pernah ada dalam kitab perjanjian lama yang dia buat sendiri. Dalam Lukas 24 ayat 46 disebutkannya itu dalam nanti kita bahas itu. Iya, nanti kita bahas itu. Sekarang pertanyaanku adalah, ketika dia mengatakan kepada orang yang dijanjikannya surga itu, kasihan laki-laki itu udah masuk neraka, dan dia katakan hari ini kau bersamaku di surga. Pertanyaannya, dia tahu nggak kalau dia 3 hari bakalan mati 3 hari? Tahu nggak dia? Taulah, karena telah dinubuatkan. Jahat banget Tuhan kau ya. Udah tahu dia mau mati 3 hari, dia bilang pula sama orang dia mau di surga. Jahat banget loh itu loh. Bayangkan, apa sih ada jujur? nggak manusia seperti itu yang menjanjikan hari ini engkau bersama-sama di Firdaus? Ada nggak manusia yang kayak ada? Iblis menyanyikan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis bilang begitu. Kok nggak tahu kalau iblis mengatakan dia berkuasa? Tapi hari ini selain kau daripada iblis, iblis, gue juga bisa. Siapa? Angkat Tuhan aku jadi gubernur. Aku bisa. Aku bisa. Kau nggak perlu menuhankan Yesus. Kalau kamu aja sampai hari ini kakinya masih di neraka. Nggak diangkat. Mana dalilnya kalau hari ini? Coba tunjukkan dalil Allah tidak mengangkat kakinya dari neraka. Coba kau memfitnah, kau samiri. Dasar kau keong racun. Dasar kau tukang fitnah orang Kristen yang tidak beradab, katanya kau guru. Kayak gini nih guru nih ya. Kayak gini nih guru nih ya, guru. Teman-teman dengar ya, orang ini guru tapi dia memfitnah. Dia mengatakan bahwa kaki Allah tidak pernah dikeluarkan dari neraka. Tunjukkan datanya, woi. Sebelah masih di tunjukkan datanya kalau Allah tidak mengeluarkan kakinya dari neraka. Tunjuk datanya. Saya ini tak boleh tunjukkan. Lagi di jalan. Kalau cucu POC. Dasar cucu POC, tunjukkan datanya kalau apa yang kau sampaikan itu ada tertulis. Oke, kau mau tahu siapa teroris nih? Aku tunjukkan kau data. Aku suka ini yang kita bahas ya, agama siapa yang bejat ya. Kita tunjukkan agama siapa yang bejat ya. Teroris diakui seluruh banyak cerita kau. Nih ya, kau blunder, kau ngajak-ngajak bahas ini ya. Hancur agama kau, aku telanjangi agama kau di hadapan kau sekarang ya. Dasar kau, lupa kau penjajahan ini atas dasar apa? Kami penjajah, kau juga teroris, jangan kau lupa itu. Lantang mulutmu. Orang Islam juga ingat kau tuh. Sekarang aku tanya, agama penjajah agamanya apa? Teroris itu siapa? Saya tanya, di Bali itu siapa? Kau kalau ngomong nggak pakai data, mending kau diam samiri. Udah aku bilang kau pakai gelang ungu. Udah lah, mending kau pakai. Di Bali itu yang bunuh orang bule itu siapa? Yang jadi teroris. Data. Tunjukkan data. Pakai data. Berita di Indonesia. Iya, pakai data. Ya pakai data. Siapa Ustadz siapa tuh? Hambali itu siapa? Alah, banyak cerita. Kau lupa kau paus kau yang menghabisi banyak orang. Kau tengok ini agama kau ya. Kita pakai skala besar aja ya guys. Ini yang kutunggu-tunggu nih. Di dunia ini sudah tahu nih, udah pintar. Iya, semua orang. Iya, orang nggak bodoh. Kami tahu kok kelakuan agama Kristen. Udah punya gadget nih, kau tengok nih. Kau tengok nih ya. Siapa tuh teroris di dunia? Kau baca ini dari Berita Wahyu ya. Kau tengok nih. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai Nazi di tahun 1930-an sampai 1940-an itu mereka menggunakan tulisan-tulisan dari bapak gereja kau Lutheran.
tahu kalau Martin Luther itu adalah pencetus agama Kristen Protestan untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Bahkan kebencian ini diajarkan di sekolah-sekolah untuk memasukkan ke dalam kurikulum. Nih kau guru nih, kalau kau jadi Kristen kau ajarkan kebencian kepada orang Yahudi. Kau tuh Kristen ya. Dan gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Kebencian yang dibawa oleh Martin Luther dikhotbahkan di gereja, diajarkan di sekolah. Kau bilang ajaran kau ajaran kasih. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam diam dulu. Diam dulu. Data hoak. Ya udah, kau uji nih data berita Wahyu ini. Kau uji nih sarapan pagi biblika ini kalau ini hoax. Kau buktikan sama aku kalau dia pendusta. Tunjuk sama aku data kalau dia pendusta. Tunjuk sama aku. Tunjuk. Woi, kau bicara nih, kau tengok nih. Yang bakar gereja ini siapa? Binatang ini Kamu nggak usah. Yang bakar gereja kalian sendiri, kutunjukkan ya. Yang bakar gereja kalian sendiri. Prokalteng.co. Yang sering bakar gereja siapa di Indonesia? Gereja mana dulu? Gereja mana? Iya, gereja yang mana? Oke. Orang Kristen bakar masjidmu. Oke, kutunjukkan siapa yang bakar gereja ya. Jawab dulu. Ya gereja di apa? Indonesia, gereja yang mana? Yang suka bakar gereja, yang suka gereja yang gereja. Mana? Gereja yang mana? Satu GPIB. Gereja. GPIB ini orang gila ini. Gereja yang mana? Tunjuk data. Tunjuk data. Oh banyak. Oh kamu tinggal buka tunjuk data. Penutupan gereja oleh agama kamu. Tunjuk data. Oleh ormas kamu tuh. Woi setan, tunjuk data. Biadab, biawak, hantu. TV ini sudah terlalu bukan lampir, lagi kau tunjuk data. Banyak kali cerita kau dari tadi nggak berdata. Lo muak aku dengan suara kau lo. Setan. Ini kami sudah tahu Riva. Ini biawak ini kok nggak ada bawa data kau dari tadi lo. Banyak cengor kau turun kau setan. Udah jangan terpancing, udah keturunin. Muak aku. Kau tahu siapa yang membakar gereja? 23 gereja dibakar oleh orang Kristen sendiri. Kau tengok ini. Hantu. Kau bilang orang Islam membakar gereja. Banyak kali cerita kau. Nih aku tunjukkan kekejian agama Kristen. Ku telanjang ya agama kalian di sini sekarang ya. Biadab. Enak-enak kau tinggal di Indonesia. Untung kau nggak tinggal di Jerman. Kalau nggak ada disodok lubang dubur kau. Sempat kau tinggal di Jerman, lubang dubur kau udah nggak selamat sama paus-paus di sana. Untung kau tinggal di Indonesia. Kau baca kitab kau ini yang bakar gereja siapa? Hantu. Gereja kau di luar negeri sana 6 gereja Katolik dibakar. Kau baca ini siapa yang membakar gereja kau? Orang Islam. Biadab. 6 gereja Katolik di Kanada dibakar akibat skandal penemuan jasad masyarakat adat. Tahu kau siapa yang bakar? Sepanjang Juni 2021 sebanyak 7 gereja dibakar di Kanada. Diduga kuat kebakaran ini dilakukan oleh warga sebagai bentuk protes atas tragedi penemuan jasad masyarakat adat di bawah bekas gudang sekolah yang dikelola lembaga Katolik. 2 gereja dibakar dalam waktu berdekatan. Berapa jumlah gereja dibakar? 23 gereja kemudian. Kalian pembakar gereja sendiri nuduh-nuduh pula kami yang bakar. Kalian bawa yang di Indonesia. Kau tahu siapa pembakar gereja? Yang bakar membakar siapa yang double ini? Aku double itu. Nah, kutunjukkan siapa orang yang membakar gereja yang harus kalian masukkan ke penjara ya. Namanya Muhammad Yasin, pendeta kalian. Kau pembakar gereja aja kau pendetakan, setan. Giliran pembakar gerejanya dihapus pula aku. Ntar lagi Bang Andi. Jangan kalian pikir aku ditampar pipi kiri kasih kanan loh. Hah? Jangan kalian anggap aku ini ditampar pipi kiri kasih kanan ya. Ketika kalian di sini memfitnah, tidak berdata, kuludahi muka kalian, mulutmu kuludahi. Dasar biawak. Aku bukan ustazah, bukan ulama. Jangan kalian berharap di sini aku dapat kalian dapat tausiah dari aku. Yang kalian dapat dariku adalah apa? Perlawanan. Karena aku adalah orang yang memerangi kebotolan. Apalagi kau seorang guru. Kayak gini kualitas guru kau Topan. Topan lansia. Kutang nenek-nenek. Biawak. Udah nggak usah ditanggapi terlalu jauh. Kayak kau yang jadi guru pantas rusak peradaban. Merusak peradaban kerjaan kau. Sudah cukup lah ya Eropa itu di zaman kegelapan, zaman dahulu kala dikeluarkan oleh ulama-ulama kami. Kau lagi rusak peradaban dengan berbicara tanpa data. Kau ajarkan itu di ruang publik dengan jumlah penonton 3 juta jiwa ini. Apa nggak rusak mental-mental para anak-anak kecil gara-gara kau rusak peradaban? Kau bilang kami yang membakar gereja. Kau bilang aku teroris. Sementara jelas agama kau dibawa penjajah itu fakta.
Sejak kapan aku bakar gereja kau? Jangankan bakar gereja, nengok gereja aku agak nggak mau. Nih kau tengok nih si Muhammad Yasin nih. Ustadz pembakar gereja, entah kapan pula si Muhammad kampret ini jadi ustadz. Dia yang membakar gereja kalian. Jadi Kristen dia. Pendeta kau yang bakar gereja. Jelaskan Bang Handi tahu itu data-datanya. Jadi masalah gereja yang dibakar itu pembakarnya dia sendiri. Dulu ada kasus di Sulawesi Barat. Ada Sulawesi gereja Barat ya, Bang. terbakar. Langsung Risuli Lubis, oten-oten lain memberikan statement, kami minoritas, gereja kami dibakar. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata pembakarnya adalah jemaatnya sendiri. Kemudian Dibilang mereka pula gangguan menghilang. jiwa, Bang. Iya. Ada lagi satu pendeta Yosua katanya itu. Dia mengaku membakar 3 gereja. Itu Samur tadi loh yang bakar gereja. Ada lagi satu itu banyak gereja, ada 8 atau 10 gereja yang dia bakar. Jadi pelakunya kan kalian semua juga gitu. Ini datanya nih, aku tunjuk Ya. udah ketemu aku datanya. Dengarkan kalian ini orang Kristen bebal laknatullah di bawah yang menghujat agama Islam, ya. Kalian tuduh kami membakar gereja kalian. Baca ini, buka lubang kuping kalian ya. PGI pelaku pembakaran gereja di Sulbar, dibilang pula ODGJ ya. Padahal apanya sendiri nih jemaatnya. Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Philip Situmorang menyebut pelaku pembakaran gereja Toraja Mamasa Jemaat Batang Uru Timur Mamasa Sulawesi Barat adalah warga gereja sendiri yang memiliki gangguan kejiwaan. Ini datanya dari CNN Indonesia ini, hah? Kau bilang-bilang kami yang bakar gereja, giliran gereja kau terbakar, nuduh-nuduh orang Islam. Sementara kalian dasar biawak kutub. Ya, dasar bekas minum kaleng minuman, dasar gayung mandi nenek-nenek, dasar sendal jepit musola, butek buruk bau lagi. Yang kedua yang diluruskan ya, tadi dia mengatakan begini. Dia itu mau cari dero. Jadi memperbodoh diri menerjemahkan atau mengerti tentang Al-Quran bahwa kita itu sama loh. Kami ini konsep Trinitas. Di Al-Quran juga ada Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan Tuhan, berarti Tuhanmu juga 2 loh. Nah itu dia cari dero di sana. Jadi memperbodoh diri, jual botol kosong ini nyari dero, ya nggak bisa coy. Kalau Tuhanmu 3 aja. Ya loh, dari Pak turun. Kalau 3 aja gitu loh. Terus apalagi Tuhan menciptakan iblis katanya. Ya iblis memang itu diizinkan untuk menggoda manusia di muka bumi. Karena manusia itu kan free will nih, bebas memilih. Makanya diturunkan apa itu? Kitab kepada kaumnya. Kaumnya Musa ada kitabnya Taurat. Kaumnya Nabi Isa ada Injil. Ya itulah sebagai landasan agar tidak terperangkap oleh iblis. Ya bagi yang tidak mau ngikutin ya bersahabat dengan iblis. Ya di zaman sekarang ada Al-Quran. Bagi yang tidak percaya ajaran Nabi Muhammad SAW, ya mereka bersekongkol dengan iblis. Itu jadi iblis itu mencari orang beriman, nggak mencari orang kafir lagi. Orang kafir ini sudah bersama dengan iblis. Jadi waspada. Itu ya. Makanya orang diberi free will, tapi diberi petunjuk. Sumber hukum itu Al-Quran. Di sana ada perintah dan ada larangan. Kalau taat, iblis menjauh. Ya, kalau lemah, ya iblis berbahagia bersama Anda semua. Ditanya lagi, apakah Tuhanmu berhasil? Ya enggak, dia Tuhannya berhasil turun menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari godaan iblis. Dia pula yang digoda oleh iblis. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Matius 4 nomor 8. Kemudian iblis merasuki semua orang-orang, termasuk Kayapas, Romawi, Yudas. Setelah mereka kerasukan iblis, juru selamat ini dimatiin di tiang salib. Jadi nggak selamatlah dia. Ya, jadi itulah gunanya iblis. Iblis merasuki orang-orang untuk membunuh juru selamatnya ini. Jadi mati, juru selamatnya mati. Juru selamat kok mati.
Ya kenyataannya ya begitu. Alasannya mereka kan bangkit lagi. Ya silakan bangkit. Siapa yang bangkit dari kubur? Ya saya nggak mau monolog. Kita lihat aja nanti. Sebenarnya gampang kok menjawab mereka.